gimana nih kabar kalian? Di pagi yang agak sedikit panas ini, aku lagi ada di kota Palembang nih. Tepatnya di Pool Epastar yang ada di Jalan Gubernur Haji Asnawi Mangku Alam, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Nah, di sini aku mau ngajak kalian untuk ikut acara road test bus terbarunya Epastar dengan sasis Hino AK 240 nih. Gimana keseruannya? Tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah teman-teman, ini aku udah di lokasi acaranya. Jadi ini itu lokasinya ada di Pool Epastar yang ada di kota Palembang ya teman-teman. Dan ini untuk acaranya sih belum mulai, masih sepi ya, karena nanti acaranya itu jam 10, ini baru jam 9 lewat gitu. Jadi kita tunggu aja nanti acaranya kayak gimana ya. Oh ya, di sini juga aku nggak sendiri loh teman-teman. Jadi ada teman-teman lain juga, ada Mas Ahmad Wildani, terus juga ada Mas Taufik, ada Mas Arkan juga, dan ada Mas Bowo juga ya teman-teman. Jadi pastinya bakalan seru ya. Banyak teman YouTuber yang lain juga. Dalam kesempatan kali ini, PO Epastar memboyong 4 unit bus terbaru dengan sasis Hino AK 240 berbodi Max 3 garapan dari karoseri Tentrem nih, serta 2 unit medium bus Hino GB 150 yang masih dalam pengerjaan di karoseri nih teman-teman. Jadi kali ini PO Epastar memborong 6 unit sekaligus ya. Wah, mantap banget nih. Oke teman-teman, barusan aja sudah berlangsung acara seremonial serah terima bus terbaru dari PO Epastar dengan sasis Hino AK 240 ya teman-teman. Jadi sehabis ini tuh acaranya kalau nggak salah kita road test ke rumah makan sekalian untuk makan siang teman-teman. Nanti di sana juga bakalan ada acara juga. Nah teman-teman, jadi ini tuh ada 3 unit bus terbaru dari PO Epastar dengan bodi Max 3 ya teman-teman. Sebenarnya ada Hino GB juga, cuman belum jadi teman-teman, ada 2 unit. Dan ini kayaknya yang berangkat bakalan 1 unit aja untuk ke rumah makan teman-teman. Jadi nanti kita bakalan makan siang juga di rumah makannya. Oke, langsung aja kita naik ke unitnya yuk. Sekalian kita nyobain nih road test, nyobain gimana sih rasanya naik Hino AK 240 nih teman-teman. Oke, langsung yuk. Nah teman-teman, ini aku udah di dalam bisnya, ini aku duduk di bagian tengah ya. Jadi kita bakalan nyobainnya atau protes. Ini kita bakalan menuju ke rumah makan teman-teman. Jadi kita mau ngerasain nih gimana sih sensasinya naik Hino AK 240 ini teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita sudah ada di dalam bus terbaru milik PO Epastar. Dan untuk rotes kali ini kita bakalan menuju rumah makan Pindang Valih yang ada di sekitaran Jakabaring nih teman-teman. Dan ngomong-ngomong, ini aku baru pertama kalinya loh nyobain produk terbarunya dari Hino, yaitu Hino AK 240. Kira-kira gimana ya untuk sensasi naik Hino AK 240 ini? Nah teman-teman, jadi untuk impresi pertama aku naik bus Hino AK 240 ini, untuk suaranya cukup senyapin ya, walaupun mesin depan dia nggak berisik loh teman-teman. Dan untuk getarannya juga ini cukup halus nih teman-teman. Dan menurut aku sih untuk seatnya juga cukup nyaman teman-teman, karena ini pakai HI rimba kencana ya untuk seatnya. Terus juga lembut, dan juga dia udah membentuk postur badan kita nih untuk seatnya teman-teman. Dan dia juga udah reclining seat ya, jadi kalian bisa atur senyaman kalian. Nah teman-teman, ini kita lagi melewat di pusat kota Palembang ya. Sebentar lagi kita bakalan melewatin jembatan Ampera nih teman-teman. Jadi ini Hino AK 240 ini dia sudah memenuhi regulasi pemerintah mengenai standar emisi Euro 4 ya teman-teman. Yang pastinya Hino AK 240 ini lebih ramah lingkungan. Dan untuk di jalan di pusat kota dia enggak menambah polusi gitu teman-teman. Jadi cocok banget untuk bis pariwisata yang lewat pusat kota ya teman-teman.
Ya, 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 ya. Nah, ini kita udah nyampe teman-teman. Jadi tadi untuk perjalanan dari pool ke rumah makan Pindang Pali ini menurut aku sih nyaman-nyaman aja ya untuk bisnya. Suara mesinnya juga nggak terlalu terdengar walaupun dia mesin depan, tapi cukup senyap teman-teman. Terus juga getarannya juga cukup nyaman teman-teman. Kita mau makan pindang dulu. Jadi pindang ini makanan khas Palembang ya teman-teman. Tadi aku pesen pindang tulang, dan sehabis kita makan kita bakalan balik lagi ke pool Epastar yang tadi teman-teman. Oke, sekarang kita makan dulu yuk. Oke, ini kita sudah selesai makan. Tadi makanannya enak banget loh. Aku makan pindang tulang sampai kekenyangan. Dan untuk acara selanjutnya sih ini kita bakalan naik bis lagi untuk kembali ke pool Epastar yang tadi ya teman-teman. Dan sehabis itu baru acara penutupan di sana. Oke, langsung aja kita menuju bis lagi yuk. Nah, ini kita udah mau berangkat lagi nih teman-teman. Sekarang udah jam 1, jadi kita sekarang mau cus ke pool Epastar yang tadi kita awal berangkat ya. Sekarang langsung aja yuk kita masuk lagi. A few moments later. Oke teman-teman, setelah tadi kita makan siang dan ini kita kembali lagi di pool Epastar yang ada di Kota Palembang ya teman-teman. Dan seperti yang teman-teman tahu, kalau PO Epastar ini emang udah cukup terkenal apalagi di Sumatera ini ya teman-teman. Jadi PO Epastar sendiri merupakan transportasi yang bergerak di bidang pariwisata dan angkutan antar kota teman-teman yang ada di Kota Palembang. Nah, untuk PO Epastar sendiri kalau nggak salah pas merintis awalnya dulu itu di tahun 2010 itu yang pariwisatanya, dan habis itu merambah ke angkutan antar kota atau bus akap itu di tahun 2014 ya teman-teman. Itu pun kalau nggak salah ya, kalau salah silakan dikoreksi di kolom komentar aku teman-teman. Dan mungkin teman-teman juga udah nggak asing lagi ya sama PO Epastar ini. Dia mempunyai rute seperti Palembang, Padang, terus juga rute terbarunya sekarang yaitu Padang, Jakarta, Bandung ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi sebenarnya untuk PO Epastar dia bukan hal baru ya dalam meminang sasis Hino, apalagi sasis dengan varian mesin di depan. Kalau nggak salah dulu waktu tahun 2014 waktu awal-awal ada rute Palembang Padang itu PO Epastar juga sudah menjalankan unit AK-nya dengan bodi Max Tentrem juga kalau nggak salah ya. Dan aku juga sempat nyobain tuh dari Padang ke Palembang teman-teman waktu itu. Dan sekarang di tahun 2023 ini PO Epastar kembali lagi melirik sasis Hino dengan mesin di depan ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita bahas mengenai Hino AK240 ini ya teman-teman. Jadi untuk Hino AK240 ini merupakan sasis terbaru dari Hino dengan varian mesin di depan teman-teman, atau biasa kita kenal dengan front engine. Jadi untuk Hino AK240 ini juga merupakan generasi terbaru atau upgradean dari Hino AK215 ya teman-teman. Untuk Hino AK240 ini dia sudah memenuhi regulasi pemerintah mengenai standar emisi Euro 4 teman-teman, yang pastinya untuk Hino AK240 ini dia sudah lebih ramah lingkungan ya teman-teman. Dan untuk Hino AK240 ini juga dia sudah memakai mesin baru yaitu dengan kode J08WF teman-teman. Nah jadi untuk Hino AK240 ini dia berbeda sama saudaranya itu Hino RM yang sudah memakai tipe sasis space frame yang bagasinya tembus dari kiri ke kanan ya teman-teman. Jadi dia masih memakai tipe sasis leader frame. Cuman ya menurut aku sasis dengan leader frame itu juga udah cukup luas ya untuk memuat beberapa barang. Apalagi dia ini dipakai untuk pariwisata ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi karena bus ini bermesin depan, nah di bagian belakangnya ini jadi kosong ya. Ya ini jadi dipakai untuk sebagai bagasi teman-teman. Jadi unik ya menurut aku sih, kalau aku sendiri ya melihat bus dengan sasis di depan itu cukup unik teman-teman, karena selama ini sih aku ngelihat bus itu mesinnya di belakang ya teman-teman.
Oke teman-teman, sekarang kita lihat bagian dalam unitnya. Yuk kita review sedikit mengenai interiornya. Ini gue udah masuk, jadi di bagian depan ini ada tangga gitu teman-teman. Nah ini tangganya cukup tinggi ya. Untuk ibu-ibu mungkin agak cukup susah nih. Nah, untuk di bagian dalamnya ini, seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, untuk bagian speedometer sama dashboard, terus sama setirnya ini baru ya teman-teman. Dia udah bisa tilt dan teleskopik sehingga memudahkan untuk driver dalam mengatur posisi berkendara teman-teman. Nah, lanjut ke bagian sini. Jadi di bagian depan ini dia pakai skat kayak gini ya teman-teman. Ada skatnya, terus juga ini ya skatnya sih kaca ya, jadi kaca bening kayak gini menurut aku sih nggak jadi masalah ya untuk skatnya, masih bisa lah untuk melihat pemandangan ke depan atau view ke depan ya teman-teman. Kayaknya sih nggak bakal terganggu karena ini juga bisnya single glass nih teman-teman, jadi enak nih untuk melihat pemandangan ke depan. Aku tuh sebenarnya suka banget kalau bis-bis dengan kaca single glass ya, jadi nggak ada penghalang untuk kita ngelihat view ke depan gitu teman-teman. Sekarang kita masuk yuk ke bagian belakangnya. Oke, ini aku sudah duduk di seat paling depan atau hot seat. Jadi di paling depan ini untuk jarak kaki, menurut aku sih ini nggak jadi masalah ya untuk jarak kakinya. Jadi dia nggak pakai leg rest gitu ya. Nah, dia seperti ini kurang lebih untuk posisi kaki kita. Dan ini juga seatnya kalau menurut aku tergolong nyaman. Ini seatnya dari HI Rimba Kencana ya teman-teman. Tuh fasilitas yang lainnya di sini udah ada looper AC di bagian atas, terus juga ada lampu baca. Ada USB port juga teman-teman di deket looper AC itu. Jadi teman-teman nggak usah takut kehabisan baterai gadget ya, karena udah ada USB port di atas sana. Nah teman-teman, jadi ini bus EPA Star dengan divisi pariwisata. Ini untuk konfigurasi seatnya 22 dan untuk jumlah total seatnya itu ada 45 seat teman-teman. Dan di sini juga dia sudah dilengkapi sama ruang penyimpanan tertutup di bagian atas sini. Dan ini dia nggak ada WC ya teman-teman, semuanya seat semua gitu. Oh ya, di bagian depan tadi karena ini unit AK240 atau sasis dengan mesin di depan, jadi di depan itu ada kayak semacam kotak box gitu, itu mesinnya ya teman-teman. Kalau istilah anak Bismania tuh ngomongnya kuburan ya teman-teman. Jadi di sini nih, nah ini bagian mesinnya nih teman-teman. Nah ini aku udah duduk di bagian belakang. Jadi untuk bagian belakang ini untuk jarak kakinya menurut aku sama aja sih ya sama bagian depan, nggak ada bedanya. Kayak gini nih aku liatin ya, kurang lebih seperti ini untuk jarak kakinya. Ini kaki aku nggak mentok sih ke bagian depan, jadi kayak segini gitu nah jarak kakinya. Dan ini juga sudah ada di bagian depan ruang penyimpanan gitu. Jadi ini untuk kalian nyimpan makanan, snack-snack mungkin gitu, atau nyimpan barang juga bisa di sini. Ini juga udah ada cup holder di sini untuk kalian nyimpan minum gitu. Terus ada pegangan tangan di kiri kanannya ini. Dan ini seatnya juga udah reclining seat ya teman-teman, jadi kalian udah bisa mengatur senyaman kalian nih duduknya. Oke teman-teman, jadi itu tadi acara seremonial serah terima bus terbaru dari PO EPA Star dengan sasis Hino AK240 ya teman-teman. Dan tadi acaranya cukup ramai teman-teman. Tadi juga ada acara simbolis serah terima, terus juga ada acara makan kita tadi ya. Dan ini acaranya udah selesai. Dan buat teman-teman yang udah ngikutin videonya sampai selesai, terima kasih banyak. Dan jika teman-teman suka sama videonya, silahkan like, komen, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Bye-bye. This